Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat maghrib yang dikerjakan secara berjamaah, sebagaimana biasa kajian rutin kita setiap Selasa ba'da maghrib di Masjid Al-Hikmah Bulustalan ini adalah kajian tentang akhlak yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram, dan pembahasannya adalah Kitabul Jami' Babul Adab. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada usaha hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita tentang adab salam. Ya. Adab salam yang kita sudah jelaskan ada 9, ya. Bagi yang masih ingat, tapi kita tidak membahas semuanya. Adab yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas adalah anjuran kirim salam dan juga cara jawabnya. Masih ingat? Kalau ditanya ada nggak dalilnya anjuran untuk berkirim salam, jawabannya ada. Masih ingat siapa yang kirim salam? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada istri baginda Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, melalui perantara siapa? Rasulullah SAW. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua apa? Masih ingat? Kisah tentang seorang anak yang diutus oleh ayahnya. Kemudian sang anak itu mendatangi Rasul dan mengatakan, "Inna abi yuqri'ukas salam." Sesungguhnya ayahku kirim salam buat Anda, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dua hadis ini maka kita tahu bahwa berkirim salam itu merupakan di antara kebiasaan orang-orang yang beriman. Karena berkirim salam artinya dia mendoakan orang lain. Ketika dia berkirim salam, berarti dia
mendoakan saudaranya agar senantiasa dalam keselamatan, agar senantiasa dalam keberkahan, agar senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang sangat mulia. Kemudian juga kita sudah jelaskan bagaimana cara menjawabnya, redaksi jawabannya. Masih ingat? Redaksi jawabannya bagaimana? Alaihi apa? Alaihi salam. Kalau satu orang laki-laki. Kemudian redaksi yang kedua bagaimana? Kan ada dua redaksi. Redaksi yang kedua bagaimana? Alaika wa alaihis salam. Ya. Diingat itu redaksinya ya. Boleh alaihis salam saja atau kemudian redaksi yang kedua yang ini dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah alaika wa alaihis salam. Ini adab yang ke-8. Kemudian adab yang ke-9 adalah boleh mengucapkan salam dengan apa? Isyarat. Boleh mengucapkan salam dengan isyarat. Dengan syarat apa? Kalau ada halangan. Contoh halangan apa? Ya berjauhan. Ya, dari kejauhan sudah terlihat, maka boleh mengucapkan salam dengan apa? Dengan isyarat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alwan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa'i bisalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, dia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan dengan tangannya kepada kaum muslimat mengucapkan salam. Ini dalilnya bahwa Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, seorang sahabiah, pernah bercerita bahwa suatu ketika Rasul pernah mengucapkan salam kepada muslimat tapi dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Kapan itu? Saat ada halangan. Ya, saat ada halangan. Yang tadi sudah kita contohkan apa? Orangnya berjauhan. Maka bagaimana cara mengucapkan salam tapi karena berjauhan sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum dia tidak dengar, atau nanti dia jawabnya waalaikumsalam juga tidak terdengar oleh kita. Nah, dalam kondisi seperti ini maka ucapan salamnya itu dengan dua cara. Yang pertama dengan mengisyaratkan tangannya. Yang paling gampang kalau berjauhan adalah angkat tangannya. Ya, mengangkat tangan, tapi bukan hanya angkat tangan saja. Ya, angkat tangan kemudian apa? Lisannya mengucapkan salam. Jadi kalau berjauhan, jangan diem dok. Assalamualaikum, begitu. Ya, jadi ada ucapan salamnya. Sedangkan yang berjauhan tahu, oh dia mengucapkan salam, maka dia juga angkat tangannya,
Waalaikumsalam, meskipun tidak terdengar suaranya, tapi terlihat dari apa? Isyarat pengangkatan tangan. Dan ini sama seperti misalkan kita naik kendaraan. Kalau ketemu jangan hanya apa? Tin, gitu toh. Itu salam apa bukan? Bukan. Hanya tin aja kemudian apa? Lewat. Enggak. Ya. Tin itu bukan salam, kecuali klaksonnya dimodif. Nah, klaksonnya dimodif, dipencet bunyinya apa? Assalamualaikum, begitu. Sama seperti bel rumah kan ada ya, kecuali dimodif. Ya itu barangkali lain cerita ya. Kalau klakson saja nggak cukup, karena klakson itu isyarat, belum apa? Mengucapkan salam. Maka kalau pakai motor klakson dulu, tin terus assalamualaikum. Kalau sepeda juga apa? Kering begitu, sama. Ya, jadi isyarat dibarengi dengan apa? Ucapan salam. Ini kalau apa? Ada penghalang atau berhalangan. Ini adalah adab yang ke-9, mengucapkan salam dengan atau menjawab salam dengan isyarat. Kemudian adab yang ke-10 adalah sangat dianjurkan melatih anak kecil mengucapkan salam. Sangat dianjurkan melatih anak kecil mengucapkan salam. Ya. Dan ini kata Imam Nawawi adalah kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala istihbabis salami ala sibyan. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat. Artinya sepakat berarti apa? Tidak ada yang berbeda pendapatnya, itu namanya sepakat. Tidak ada yang menyelisihi. Imam Nawawi sampai mengatakan para ulama sepakat ya bahwa mengucapkan salam kepada anak kecil itu mustahab. Mustahab itu ya sama seperti sangat dianjurkan. Istihbab itu sangat dianjurkan. Dan ini ya, ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasul alaihi salatu wasallam melewati sekumpulan anak-anak dan beliau mengucapkan salam. Ya. Suatu ketika Anas bin Malik melewati sekelompok anak, kemudian Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak. Setelah itu Anas bin Malik mengatakan ini termasuk di antara hal yang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul ketika bertemu dengan anak-anak apa? Beliau mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Padahal dulu ketika kita belajar di awal-awal tuh kaidahnya atau adabnya liyusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Kenapa Rasul melakukan itu? Rasul mencontohkan Rasul sendiri yang mengucapkan salam. Kenapa?
Satu, pendidikan. Mendidik agar anak-anak itu terbiasa mengucapkan salam. Rasul saja mengucapkan salam. Ya, maka kalau saya bertemu berarti harus lebih lagi mengucapkan salam. Yang kedua, Pak. Apa? Apa? Syiar. Ya. Boleh. Ini pertanyaannya, kenapa Rasul yang mengucapkan salam? Apa? Doa. Ya, kalau yang anak kecil dulu kan juga sama, doa. Apa? Tawadhu. Melatih sikap tawadhu atau rendah apa? Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati supaya tidak apa? Supaya tidak sombong. Lawannya tawadhu adalah apa? Sombong. Ya, tidak seperti sebagian orang. Loh, aku luwih tuwa. Ya mestinya kowe dhisik. Ya, kamu dulu yang masih kecil. Masa harus saya dulu? Atau guru kepada muridnya. Ya. Loh, kamu dulu yang salam kepada bapak. Bapak gurumu kok. Nah, enggak begitu. Rasulullah SAW mencontohkan. Apalagi kita masih ingat ketika dua orang bertemu, maka kemudian Rasul mengatakan apa? Yang paling istimewa, yang paling baik di sisi Allah itu siapa? Yang mendahului mengucapkan salam. Kalau ada dua orang bertemu, ya sama-sama tahu, itu bukan sama-sama nunggu. Sama-sama nunggu apa? Nunggu disalami, tapi apa? Cepet-cepetan. Ya, kalau dari dekat keduluan ya dari jauh sudah apa? Isyarat dulu. Dari jauh biar dia dulu ya. Karena apa? Ini yang lebih baik di sisi Allah. Meskipun yang satu berilmu, yang satu ilmunya kurang, tapi kalau yang ilmunya kurang salam dulu di sisi Allah, saat itu dia lebih mulia. Saat itu dia dikatakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu nanti ketemu lagi siapa dulu? Ya itu. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya, Rasul alaihi wasallam mencontohkan dengan mengucapkan salam. Para hadirin dimana Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengetahui tentang sunnah Nabi dan beliau mempraktekannya. Inilah keistimewaan para sahabat. Ketika mereka tahu hadis, ketika mereka tahu tentang sunnah yang dilakukan oleh Rasul, mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Meskipun barangkali tidak ada kebutuhan. Misal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu pernah membaca hadis, ya, pernah membaca hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjam dinaran atau dinarain. Imam Ahmad itu pernah membaca hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bekam. Kemudian beliau ngupaih tukang bekamnya itu 1 atau 2 dinar. 1 dinar itu sekarang berapa? 1 dinar berapa sekarang? Ada yang tahu? Hah? Seharga 1 ekor kambing. 3,5 sampai 4 juta 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar 8 juta.
beliau bekam, ngupahi tukang bekamnya berapa? 8 juta. Jenengan pernah bekam? Sama tukang bekam biasanya apa? Matur suwun ya. Nah. Bekam jazakallah khair ya. 3 titik aja. Nah. Jazakallah khair ya. Oh, berarti ini nggak ngikutin sunnah Rasul. Oh, ayo. Maka Imam Ahmad ketika membaca hadis ini, beliau segera mencari tukang bekam dan minta untuk dibekam, meskipun beliau apa? Tidak pengen bekam. Beliau kemudian bekam, selesai bekam beliau ngupahi dengan 1 atau 2 dinar, saya lupa. Sekedar apa? Mencontoh yang dilakukan Rasul, meskipun hanya sekali. Jadi kalau kita tahu sunnah, hadis sahih, perbuatan Rasul, minimal kita lakukan sekali. Minimal kita melakukannya sekali. Ya, sebagai bentuk apa? Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, yang jelas bekam ya bekam basah itu. Kalau Rasul sering-seringnya bekam basah, yang saya tahu ya. Karena memang tujuannya bekam kan dikeluarkan darah kotornya. Ya. Ya, kecuali orang-orang tertentu lah ya, yang punya penyakit darah rendah misalkan, ya bisa hanya bekam kering saja, barangkali seperti itu. Karena ada orang yang punya darah rendah, ya sama seperti donor darah lah. Kalau yang darah rendah boleh nggak? Nggak boleh kan? Darah tinggi juga nggak boleh. Nah, kalau donor darah, kalau bekam, karena bekam itu kan menghilangkan darah kotor, ya, yang dibekam itu darah kotor dan nanti diganti dengan yang lainnya. Ini ya yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka demikian pula yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau melewati anak-anak, kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Ini apa? Ini adabnya. Nah, terus kalau ada anak kecil disalami, pertanyaannya dia wajib jawab apa enggak? Kan mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Kalau kita mengucapkan salam kepada anak kecil, maka anak kecil itu wajib menjawab apa enggak? Anak kecil itu wajib jawab apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum balik atau belum tamyiz. Ya, maka tidak ada kewajiban. Tetapi meskipun tidak ada kewajiban apa? Dianjurkan untuk menjawab. Jangan anak kecil disalami diem aja ya. Jadi dianjurkan dan diajarkan untuk menjawab salam. Kalau dibalik, anak kecil yang mengucapkan salam kepada kita, kita wajib jawab salam enggak? Wajib. Kenapa? Ya sama, karena kita sudah balik. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini menurut jumhur ulama ya, menurut mayoritas ulama seperti itu. Ini adab yang ke-10. Adab yang terakhir ya, adab yang terakhir adalah adab mengucapkan salam terhadap lawan jenis atau apa?
non mahram. Orang Indonesia lebih familiar dengan sebutan apa? Non muhrim. Padahal artinya apa? Beda. Non muhrim berarti apa? Muhrim itu orang yang sedang pakai ihram saat menunaikan umrah atau haji. Dia namanya muhrim. Kalau yang dimaksud saudara itu adalah apa? Mahram. Artinya mahram itu apa? Yang haram dinikahi. Itu namanya mahram, bukan muhrim. Nah, ya. Ini penggunaan kalimat yang kurang pas ya. Meskipun ya banyak sebetulnya ya, tapi yang penting paham kan seperti itu ya. Maka kalau yang benar adalah mengucapkan salam kepada non mahram, kepada lawan jenis. Pembahasan ini akan menjadi pembahasan penutup, tapi ini agak panjang pembahasannya ya. Saya awali singkat saja ya. Singkat dulu dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Adab salam terhadap lawan jenis atau non mahram. Maka yang pertama kita harus tahu mahram kita itu siapa dulu. Ya, kita harus tahu mahram kita siapa dulu. Makanya penting belajar tentang silsilah supaya kita tahu mana yang mahram dan mana yang bukan. Kira-kira jenengan paham nggak mana yang mahram mana yang bukan? Kalau keponakan itu mahram apa bukan? Kan kaidahnya mahram itu berarti haram untuk dinikahi. Berarti keponakan panjenengan mahram apa bukan? Mahram. Kalau jenengan punya anak, kakaknya panjenengan punya anak, anaknya jenengan dengan anaknya kakak itu mahram apa bukan? Mahram apa bukan? Bukan. Berarti boleh nikah apa enggak? Boleh. Kalau begitu berarti boleh bersentuhan apa enggak? Boleh apa enggak? Di sini pentingnya. Ya. Di sini pentingnya kita belajar tentang mahram sehingga kita tahu kalau haram dinikahi berarti boleh, kalau tidak boleh dinikahi kebalik ya. Iya, kebalik. Kalau haram dinikahi berarti apa? Boleh, itu namanya mahram. Kalau tidak boleh, gimana toh? Diulang lagi ya. Berarti gimana bahasanya? Kalau mahram tidak boleh dinikahi, berarti bolehnya apa? Boleh bersentuhan, boleh mengucapkan salam dan sebagainya. Kalau non mahram boleh dinikahi, tidak boleh disentuh. Maksudnya begitu ya, paham ya? Nah, maka belajarlah tentang silsilah keluarga ya, sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena berat ya bagi kita menganggapnya apa? Wong Jawa ya semua malah apa? Dianggap saudara ya. Lo kayak apa jenenge Pak Deku, Bu Deku ketemu di mana? Ketemu di kakek kelima. Jauh ya. Maka ya disinilah kita harus lebih hati-hati. Nah,
Itu satu ya, tentang mahram dan non mahram. Kemudian yang harus menjadi fokus perhatian kita bahwa Islam ini adalah agama yang melakukan tindakan-tindakan preventif ya. Agama Islam adalah agama yang menitik beratkan pada tindakan-tindakan preventif. Preventif itu apa? Pencegahan. Supaya tidak terjadi maka dicegah sebelum terjadi. Ya, maka kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu ya, kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu ada enggak perintah, ada enggak larangan untuk berbuat zina? Larangan berbuat zina. Janganlah kalian berbuat zina. Ada ayatnya enggak? Tapi yang ada apa? Mendekati. Mendekati bukan larangan berzina. Mendekatinya saja apa? Dilarang, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Nah, ini mendekati perbuatan zina saja dilarang. Ini maksudnya berarti tindakan apa? Preventif, pencegahan. Ya, berdua-duaan. Meskipun apa? Meskipun di banyak orang. Kalau tidak ada yang kenal, hanya berdua itu saja, itu juga masuk kategori apa? Berdua-duaan. Ya, jadi pengertian berdua-duaan bukan hanya dua orang mojok, bukan hanya itu saja, itu jelas. Tapi dua orang yang kenal, dia jalan di tengah keramaian orang tapi tidak ada yang kenal, itu juga bagian dari apa? Berdua-duaan. Yang kita tahu ketika ada dua orang lawan jenis berdua-duaan, pasti yang ketiga apa? Setan. Ya, yang ketiga setan. Maka jangan jadi apa? Jangan jadi orang ketiga. Ya, berarti apa? Disamakan dengan setan. Begitu ya. Jangan jadi orang yang ketiga. Kenapa? Makanya wajar orang ketika berdua-duaan pasti pikirannya apa? Ngeres. Tuh, oh Mas Daiman iso ngerti? Sering berduaan ya. Apalagi di zaman sekarang ya, orang apa? Pacaran di zaman sekarang gimana? Anak muda zaman sekarang, wah, ngeri luar biasa. Ya, ngeri luar biasa. Pacaran zaman sekarang tuh sudah ya, apa? Ojek online. Oh. Ya, itu lain pembahasan ya. Ya, sebetulnya bagian dari itu, maka harus hati-hati juga. Makanya apa? Makanya di Islam itu sudah dilarang pacaran, berdua-duaan, itu dilarang di dalam Islam. Karena itu apa? Bentuk-bentuk dari apa? Mendekati perbuatan zina. Kebanyakan orang sekarang yang muda-muda, masya Allah, naudzubillah, ya, orang pacaran pasti apa? Pasti bertahap, ya, mesti akan bertahap. Yang kita tahu lah, ya, luar biasanya tuh. Maka semoga ya, semoga putra-putri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Ini fitnah yang sangat besar. Ya, fitnah yang sangat berat. Semoga putra-putri kita dijauhi dari yang namanya pacaran. Karena itu pintu yang paling besar setan masuk.
Ya, sangat mudah bagi setan untuk masuk. Makanya karena begitu beratnya ini, Rasul sampai mengatakan dalam salah satu hadisnya, ya, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di asyadda 'alar rijali minan nisa." Rasulullah SAW mengatakan tidak ada, ya, tidak ada sepeninggalku, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, fitnah yang lebih besar, cobaan yang lebih dahsyat, ujian yang lebih luar biasa bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Maksudnya apa? Maksudnya ujian terberat laki-laki itu adalah apa? Wanita. Jenengan ngakoni napa mboten? Ngakoni napa mboten? Jenengan kalau ada kalau ada wanita muda cantik datangin jenengan, salam, dijawab napa mboten? Padahal ono bojone ya. Jaim ya, ono bojone jaim sik. Ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, terutama bagi laki-laki, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan atau wanita. Ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Nah, para hadirin dimana Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu, maka saya akan bahas singkat dulu, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan. Saya akan membahas hukum asalnya dulu. Ya. Hukum asal mengucapkan salam atau menjawab salam kepada lawan jenis. Secara hukum asal mengucapkan salam kepada lawan jenis itu boleh apa enggak? Yakin? Hah? Boleh, mantep. Mantep banget jawabnya. Boleh. Hah? Kalau ditanya mana dalilnya? Katanya boleh, mana dalilnya? Bingung ya? Kalau ditanya hukum asal, ya berarti jawabannya boleh. Kalau ditanya tentang hukum asal, kecuali ada sesuatu yang membuat itu menjadi terlarang. Nah, kecuali ada sesuatunya, berarti nanti akan ada pengecualiannya. Secara umum hukum asalnya apa? Boleh, tapi nanti ada pengecualian sehingga kita dilarang mengucapkan salam kepada apa? Siapa? Kepada lawan jenis atau non mahram. Boleh. Terus kalau begitu dalilnya mana? Kita kok berani-beraninya mengucapkan apa? Mengatakan boleh. Oh, boleh berarti halal. Kan iya. Kalau tidak boleh berarti apa? Haram. Halal dan haram bahaya itu. Ya. Ya, mana dalilnya? Dalilnya betul, masya Allah ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ya, dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sahal. Sahal artinya apa? Sahal.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ini doa ya, penting untuk dibaca. Sahal artinya itu mudah. Ya, kalau kita sedang kesulitan baca doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umura ya arhamar rahimin. Ini doa dibaca kalau kita sedang kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan apapun. Baca doa ini. Ya, rezekinya enggak turun-turun padahal sudah apa? Sudah kembang kempis, ya. Dapurnya sudah libur beberapa hari, anak-anaknya perlu makan dan sebagainya, baca doa ini, ya. Dengan izin Allah. Kata sahabat Sahal, kunna nafrahu yaumal jumu'ah. Sahabat ini bercerita, dahulu ketika hari Jumat tiba, kami merasa bergembira. Ya, sahabat Sahal bercerita seperti itu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Dahulu kami para sahabat ketika hari Jumat bergembira. Pertanyaannya karena apa kira-kira? Hari yang mulia. Terus? Apa? Apa? Jumat berkah. Terus? Apa? Masih ada Rasul. Ya berarti hari Kamis Rasul nggak ada. Udah seneng hari Jumat, seneng karena ada Rasul, berarti selain hari Jumat nggak ada. Iya. Terus ada lagi nggak? Hah? Karena Jumat hari libur. Ya. Ya, karena hari Jumat adalah hari libur. Ya. Jawabannya apa kira-kira akan kita ketahui di pekan yang akan datang, insyaallah taala. Hada wallahu taala bisawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.